Selama 14 tahun, penyanyi senior Betharia Sonata memendam rasa sakit hati dan dendam pada mantan suaminya, artis laga Willy Dozan. Wanita kelahiran Bandung, Jawa Barat ini akhirnya memutuskan untuk berdamai dengan luka hatinya dan memaafkan sang mantan suami. Keputusan penyanyi berusia 58 tahun ini untuk memaafkan dan menjalin komunikasi yang baik dengan mantan suaminya lantaran tak ingin hatinya terus diisi dengan amarah dan dendam. Memang tidak mudah bagi Betharia untuk melepaskan dendam di hati. Namun inilah cara terbaik agar hatinya lebih lapang dan tak menyimpan beban negatif dalam dirinya. Ya, pertama saya belajar ikhlas. Karena yang menutupi kehidupan dari saya, dari segalanya itu adalah rasa, saya sadar mungkin ini rasa dendam, sakit hati, menyakitin, walaupun saya sendiri yang sakit hati. Tapi itu yang Allah tidak suka. Ikhlas itu. Karena saya ingin membersihkan diri, ingin gak ada dendam, gak ada benci, gak ada sakit hati, gak ada yang pokoknya gak ada sakit hati terhadap, yang pertama adalah terhadap mantan saya. Jadi itu emang berat. Saya sholat, sebelum saya sholat, belum melakukan, nangis dulu. Ya Allah, saya orang yang emang saya ikhlas untuk meminta maaf kepada mantan saya. Menikah dengan aktor laga Willy Dozan pada tahun 1990, Betharia Sonata yang telah dikaruniai 2 anak tak bisa mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan bercerai pada tahun 2002. Sejak saat itu, hubungan Betharia dan Willy rupanya tak pernah akur. Betharia mengaku sempat menyimpan rasa marah dan sakit hati terhadap mantan suaminya selama 14 tahun. Tak menyimpan kekecewaan terlalu lama lagi, Betharia pun mendatangi Willy Dozan dan menyampaikan kata maaf yang selama belasan tahun tak terucap. Luar biasanya, ibu 2 anak ini merasakan perubahan yang sangat besar. Dan akhirnya semuanya sekarang bisa, anaknya saya rangkul, anaknya lebih cinta sama jauh saya. lebih baik semuanya ya. Anak-anaknya cinta sama saya, anaknya Mas Willy itu. Gitu saya rawat. Jadi saya, lebih damai sehari-hari juga ya. Dan itu perbuatan saya merasakan kayaknya long gitu loh. Belajar ikhlas memang bukan perkara mudah. Betharia butuh waktu belasan tahun sampai akhirnya mampu untuk ikhlas memaafkan mantan suami yang pernah menyakiti hatinya. Bahkan para ulama pun mengakui ikhlas itu sesuatu yang sangat sulit dicapai. Sufyan Al-Tsauri pernah berkata, sesuatu yang paling sulit untuk kulakukan adalah meluruskan niat karena ia sangat sering berubah-ubah. Tabiat hati memang mudah terbolak-balik. Terkadang ikhlas, di lain waktu tidak. Padahal ikhlas adalah esensi penting dalam setiap amal kebaikan kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah tidak melihat rupa dan harta kalian, akan tetapi Allah hanya melihat pada hati dan amalan kalian. Hadis riwayat Muslim. Apa yang paling berbahaya dalam hidup? Itu adalah amal kita yang tidak diterima oleh Allah. Seorang ulama mengatakan, baiknya hati tergantung baiknya amal. Baiknya amal tergantung keikhlasan. Mengapa banyak orang yang kelihatannya banyak amal, tapi hatinya tidak begitu baik? Dia sholat, dia puasa, dan dia sedekah, tapi tetap sombong, dengki, dan ujub. Dia baca Quran, dia banyak amalnya, dia menolong orang, dan dia dakwah. Tapi kenapa hatinya tidak berubah? Penyebabnya adalah niatnya yang bisa merusak amal. Dan amal merusak hati. Jadi diterimanya amal itu sebelum mengikuti tuntunan Rasulullah adalah ikhlas. Inilah kandungan makna dari sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sesungguhnya amal itu tergantung niat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bukan hanya sulit dicapai, ikhlas juga sulit dideteksi dan diketahui. Tidak ada yang tahu keikhlasan hati seseorang selain Allah SWT. Itulah diantaranya mengapa di dalam Al-Quran ada surah Al-Ikhlas yang artinya ikhlas. Penamaan surah Al-Ikhlas ini sangat berbeda dengan surah-surah lain dalam Al-Quran. Tidak ada kata Al-Ikhlas maupun turunan katanya di dalam surah Al-Ikhlas. Padahal semua nama surah pasti dalam surah itu tercantum kata surah itu. Misalnya surah Al-Baqarah, pasti di dalamnya ada kata Al-Baqarah. Surah An-Nas, di dalamnya pasti ada kalimat An-Nas.
Surah Al-Falaq pasti di dalamnya ada kata-kata Al-Falaq dan seterusnya. Tapi berbeda dengan surah Al-Ikhlas. Dari 4 ayat di dalam surah ini tidak disebutkan satupun kata ikhlas. Bahkan kata turunannya pun tidak ada. Katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Allah tempat meminta segala sesuatu. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Dan tidak ada sesuatu yang setara dengan dia. Menurut sebagian ahli, hal ini menunjukkan bahwa ikhlas memang sulit dideteksi. Bahkan iblis dan setan pun tidak tahu apa yang terdetik dalam hati kita. Hanya Allah SWT yang dapat melihat keikhlasan seseorang. Dengan nama Al-Ikhlas, tercermin bahwa kandungan ayat-ayat ini bila dipahami dan dihayati akan menyingkirkan segala kepercayaan, prasangka dan keraguan-raguan terhadap Allah Ta'ala yang boleh jadi sempat hinggap di dalam hati. Sehingga pada akhirnya, keyakinan tentang keesaan Allah benar-benar suci murni. Tidak lagi dihinggapi kemusyrikan, baik yang jelas seperti mempersekutukan Allah maupun yang tersembunyi seperti riya dan pamrih.